funky. Hai teman-teman, untuk kali ini aku akan kembali mengajak kalian untuk mempelajari lebih dalam mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, yang pertama nih ada perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Selanjutnya ada fungsi perorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi perorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan oleh berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang dapat untuk mengimplementasikan rencana. Berikutnya ada penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lainnya, planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Yang perlu kita ketahui juga nih, definisi actuating menurut para ahli, yaitu menurut Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lainnya yaitu planning, organizing, dan controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Nah teman-teman, selanjutnya nih ada fungsi pengawasan. Pengawasan adalah proses menentukan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performanis, serta bila mana perlu diambil tindakan koreaktif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen dapat stakeholders menjadi puas. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi, sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output,